Itu loh. Jadi Daniel ini ini mengartikan itu apa lagi gitu loh. Kalau diartikan kita itu menyembah atau patung disembah-sembah oleh orang Katolik lah misalnya, atau kita orang Kristen. Terus yang itu diartikan apa sama dia? Ini perlu dipertanyakan juga ini sama Daniel. Ya, kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya, ya menurut saya perlu juga Galarua untuk menggugat ini agar dia bisa mengartikan apa itu sebenarnya menyembah patung. Siapa tahu kan dia belum ngerti itu apa menyembah patung. Ya, itu menurut saya sih, Pak Paul. Jadi ya, bolehlah Galarua mainkan lagi nih. Undang-undang penistaan masuk kali ke ini ke orang ini. Itu ya, kita harus kasih pelajaran. Siapa tahu dia belum mengerti bahasa Indonesia yang namanya menyembah itu apa. Betul juga loh. Kita bisa ngelaporin Julius siapa? Halo? Betul. Kita Putus-putus. bisa ngelaporin Mananta. Ya kan? Betul nggak? Iya, betul. Bentar. Putus-putus suaranya, Pak. Kita laporin karena dia menghina orang Buddha dan masih putus-putus kah? Yang lain? Ya, udah bagus, sudah bagus. Iya, laporin aja ya, bisa didaftarin aja Daniel Mananta, terus siapa lagi tuh? Ainama, Nandar. Yang Nandar itu minta sama ini lagi, minta kopinya juga dari siapa? Yumara itu. Ya, Pak. Jadi kita laporkan Nandar, lagi. Kalau Nandar, Nandar, yang mana? Nandar kita sudah pegang buktinya, Pak. Tinggal maju. Ya, Nandar laporkan lagi, itu kan banyak gitu. Iya, pokoknya siapa saja yang melakukan penistaan. Nah, kalau gitu laporkan lagi aja, ntar saya tinggal. Ya, saya dalam hal ini berkomentar. Kalau sudah banyak nanti saya barbecue di sini. Kalau nggak di. Ya, tadi saya berkomentar tentang batu hitam bukan dalam artian ini ya. Saya hanya mengkritik bagaimana pendapatnya, mempertanyakan bagaimana pendapatnya Daniel Mananta dengan itu aja ya. Saya kapasitas saya nggak bukan untuk mengkomentarin itu ya. Saya hanya ingin Daniel Mananta. Iya. Betul. Bagaimana dia mengartikan itu? Kita diartikannya menyembah patung. Terus yang sono bagaimana? Jangan-jangan dia menista keduanya, ya kan? Kita dinista, yang sana juga dinista gitu loh. Dia menunjuk ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Nah, ini bisa diperdebatkan dan harus diperdebatkan oleh para YouTuber Kristen, apologit sampai sejauh mana sebenarnya Daniel Mananta tahu persis tentang ayat yang dimaksud tersebut. Nah, ini harus diperdebatkan. Ini dan dia harus mempertanggungjawabkan statement dia hari ini. Jadi kalau dia tidak bisa tidak bisa menjelaskan niat dia membuat berita kontroversi hari ini dengan memberikan statement bahwasanya dia mendukung ucapan Somad tersebut yang sudah dilaporkan ke kepolisian sebagai penistaan agama. Saya pikir Galarua sudah selayaknya juga melaporkan Daniel Mananta ini sebagai penista agama Kristen juga. Kita lanjut dulu Pak ya. Ya. Ya, kali soy. Ya, belum. Shalom. Jelas nggak Pak suara saya Pak? Ya, saya ya dari keluarga, bisa dikatakan dari keluarga Katolik juga ya. Itu 90% dari keluarga mama saya itu Katolik. Jadi dari kecil sampai saya dewasa, sampai setua ini, saya sudah biasa melihat ibadahnya orang-orang Katolik, terus bagaimana cara mereka berdoa gitu. Dan bahkan saya dulu itu sering ke gereja Katolik kalau pergi ke keluarga mama saya.
tidak pernah sekalipun saya melihat mereka itu menyembah-nyembah patung. Katakanlah itu salib atau patung Maria atau patung Yesus. Nggak pernah. Kalau di keluarga saya ya, begitu banyaknya keluarga saya yang Katolik, tidak pernah sekalipun saya melihat mereka menyembah-nyembah patung. Ya, seperti yang dikatakan Pak Paul tadi bahwa misalnya pun patung itu jatuh atau rusak, ya tinggal buang. Ya, itu yang membuktikan salah satu bahwa patung-patung itu tidaklah dikultuskan. Ya, jadi kalau Daniel Mananta ini mengartikan menyembah itu hanya karena memiliki patung salib misalnya, dia udah salah besar. Memang dia nggak ngerti apa itu artinya menyembah, ya. Ya namanya menyembah nggak pernah misalnya kita atau orang-orang Katolik misalnya ke patung salib lah ya, bersujud-sujud ya, nunduk-nunduk rame-rame atau sendiri, nggak pernah. Atau membuat patung itu begitu indah, dipoles-poles, dibuat seindah mungkin, dibuat dari emas, dibuat dari misalnya dibungkus-bungkus atau apa, enggak pernah. Ya, yang mana sebenarnya yang dikatakan menyembah itu? Ini perlu ditanyakan sama Daniel ini, ya, termasuk temannya itu si UAS. Kalau UAS sudah jelas pernah dia ngomong seperti itu, menista kita. Tapi Daniel ini, dia sebagai orang Kristen, katakanlah sekalipun Kristen KTP, tidak mungkin dia tidak tahu bahwa kita tidaklah menyembah patung salib misalnya, ya. Kalau yang seperti itu juga dia katakan menyembah patung. Terus bagaimana dengan batu hitam yang di Mekah? Terus apa yang dia mengartikan itu apa? Masih lebih lebih mendekati karena begini, ada ritual menyembah lah ya, bukan menyembah, apa istilahnya, menundukkan kepala lah katakan ya, menundukkan kepala secara serempak bersama-sama ramai-ramai, ataupun bahkan mengorbankan harta untuk bisa pergi ke sana. Terus dia artikan itu apa? Ya kan? Dipoles-poles, diperindah, dilap-lap, dibungkus-bungkus, terus itu artinya apa? Gitu loh. Jadi Daniel ini mengartikan itu apa lagi gitu loh. Kalau diartikan kita itu menyembah atau patung disembah-sembah oleh orang Katolik lah misalnya, atau kita orang Kristen. Terus yang itu diartikan apa sama dia? Ini perlu dipertanyakan juga ini sama Daniel. Ya, kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya, ya menurut saya perlu juga Galarua untuk menggugat ini agar dia bisa mengartikan apa itu sebenarnya menyembah patung. Siapa tahu kan dia belum ngerti itu apa menyembah patung. Ya, itu menurut saya sih, Pak Paul. Jadi ya, bolehlah Galarua mainkan lagi nih undang-undang penistaan, masuk kali ke orang ini. Itu ya, kita harus kasih pelajaran. Siapa tahu dia belum mengerti bahasa Indonesia yang namanya menyembah itu apa. Betul juga loh. Kita bisa ngelaporin Yuli siapa? Halo? Betul. Kita Putus-putus. bisa ngelaporin Mananta. Ya kan? Betul nggak? Iya, betul. Benar. Putus-putus suaranya, Pak. Kita laporin karena dia menghina orang Buddha dan masih putus-putus kah? Yang lain? Ya, sudah bagus. Iya, laporin aja ya, bisa di Daphne aja Daniel Mananta, terus siapa lagi tuh?
Ainama, Nandar. Yang Nandar itu minta sama ini lagi, minta kopinya juga dari siapa? Yumara itu. Ya Pak. Jadi Ya, kita yang laporkan Nandar. lagi. Kalau Nandar, Nandar, yang mana? Nandar kita sudah pegang buktinya Pak. Tinggal maju. Ya Nandar laporkan lagi, itu kan banyak itu. Iya, pokoknya siapa saja yang melakukan Nah, penistaan. kalau gitu laporkan lagi aja, ntar saya tinggal. Ya, saya dalam hal ini berkomentar. Kalau sudah banyak nanti saya barbecue di sini. Kalau nggak di. Ya, tadi saya berkomentar tentang apa batu hitam bukan dalam artian ini ya. Saya hanya mengkritik bagaimana pendapatnya, mempertanyakan bagaimana pendapatnya Daniel Mananta dengan itu aja ya. Saya kapasitas saya nggak Iya. bukan untuk mengkomentarin itu ya. Saya hanya ingin Daniel Mananta. Iya. Betul. Bagaimana dia mengartikan itu? Kita diartikannya menyembah patung. Terus yang sono bagaimana? Jangan-jangan dia menista keduanya, ya kan? Kita dinista, yang sana juga dinista gitu loh. Itu loh Pak. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Pak Paul. Ya. Pak Pur. Ya. Mana dia? Napoleon. Ya, salam Pak Paul. Salam. Salam Pak Siantamir, salam Galarua dimanapun berada. Tetap singa-singa Galarua mengeluarkan auman sekeras-kerasnya untuk keadilan di negara ini. Gigitan. Jadi Gigitan. jangan sampai gigit Pak. Kalau gigit bahaya, bikin luka Pak. Jadi kalau kita banyak dengar berita di media massa, yang salah satunya saya baca tadi di FIFA ya, sesuai dengan pemberitaan yang di FIFA tersebut, artinya kita bisa menangkap bahwasannya Daniel Mananta ini memang sudah menjurus yang namanya mendukung statement yang dikeluarkan oleh Soma tersebut yang pernah tempo hari dilaporkan sebagai penistaan agama tentang adanya jin di patung salib. Artinya dia mengamini apa statement Soma tersebut sesuai dengan pemberitaan di FIFA yang saya baca. Jadi kita tidak tahu sebenarnya motivasi Daniel Mananta kali ini melakukan hal itu untuk apa. Yang kita tahu persis bahwasannya adalah Daniel Mananta ini seorang host, seorang presenter profesional yang memang tentunya berdasarkan money oriented, itu sudah jelas. Dia dibayar untuk itu kan, untuk melakukan pekerjaannya itu sebagai presenter dan sekarang menjadi public figure seperti yang di Indonesia Idol. Mungkin sekarang ini sudah tidak dipakai di Indonesia Idol, tidak tahu. Tapi artinya ada motivasi-motivasi yang kita tidak tahu dari Daniel Mananta ini melakukan kontroversi hari ini. Sebelumnya saya mau coba reminder kembali bahwasannya beberapa minggu lalu kan memang sempat banyak pemberitaan tentang Daniel Mananta ini diberitakan di media-media mainstream, mengikuti acara-acara pengajiannya Somat ini gitu loh. Nah kita nggak tahu motivasinya apa. Bahkan ada desas-desus dia katanya dikabarkan sudah mendapatkan hidayah lah, mau hijrah lah, mau mualaf, whatever. Kita tidak peduli dan tidak mau tahu tentang itu. Mungkin dari pihak-pihak karena dia memang dianggap sebagai masih Kristen, itu mungkin menjadi nilai jual ya buat kaum sebelah ini, bahwasannya ada seorang presenter public figure yang mau jadi hijrah lagi. Itu hak pribadi dia, mau dia pindah, mau dia apa, itu nggak ada urusan bagi kita dan tidak merugikan kita. Dan sampai sejauh ini pun pihak-pihak dari Kristen dan pihak-pihak dari agama lain pun tidak ada mengomentari itu, dan itu mungkin kurang nendang ya. Sasaran tembaknya jadi kurang nendang. Nah, saya nggak tahu motivasi apa yang dilakukan oleh Daniel Mananta hingga membuat
berita ini jadi kontroversi, apakah memang karena kurang nendangnya respon dari pihak Kristen ini, makanya dibuat sesuatu yang kontroversi, agar bisa menimbul reaksi yang keras dari pihak Kristen. Dan ternyata memang hari ini menjadi reaksi yang keras dari berbagai banyak pihak kan, dari YouTuber Kristen juga sudah banyak membahas ini. Jadi kita tidak tahu motivasinya apa, tapi yang jelas dia dalam acara-acara yang selalu dipublikasikan, dia selalu mengikuti pengajian Somat, ya sepertinya kita nggak tahu apa ada motif apa, apakah dia mengendorse atau apa, kita nggak tahu juga. Mungkin ada sejumlah, ya namanya sejumlah transaksi yang memang sudah disepakati, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas, apa yang dilakukan dia kali ini dengan kontroversi ini, dengan dia mengamini statement yang dikatakan oleh Somat tersebut yang pernah dilaporkan sebagai penistaan agama, artinya dia mendukung statement tersebut. Nah, inilah yang menjadi yang menjadi urusan bagi kita. Bahwasannya pendalaman dia dengan mengutip di situ, dan dia menunjukkan loh dengan kata-kata di dalam media berita itu bahwasannya untuk umat Kristiani agar dipahami. Dia menunjuk ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Nah, ini bisa diperdebatkan dan harus diperdebatkan oleh para YouTuber Kristen, apologit sampai sejauh mana sebenarnya Daniel Mananta tahu persis tentang ayat yang dimaksud tersebut. Nah, ini harus diperdebatkan. Ini dan dia harus mempertanggungjawabkan statement di hari ini. Jadi kalau dia tidak bisa tidak bisa menjelaskan niat dia membuat berita kontroversi hari ini dengan memberikan statement bahwasanya dia mendukung ucapan Somat tersebut yang sudah dilaporkan ke kepolisian sebagai penistaan agama. Saya pikir Galaruah sudah selayaknya juga melaporkan Daniel Mananta ini sebagai penista agama Kristen juga. Terlepas dia mau Kristen atau tidak, kita nggak perlu. Tapi dia harus bertanggungjawabkan semua statement dia yang ada di depan publik, karena bagaimanapun yang seperti kita tahu selama ini pihak kepolisian selalu mengambil langkah cepat bila ada potensi-potensi yang membuat kegaduhan. Kita sekarang mau meminta, ini sudah menimbulkan kegaduhan. Cara dia sudah menimbulkan. Memang bukan kegaduhan yang mungkin secara massal kita melakukan demo, tidak. Tapi artinya statement ini sudah kita bisa berikan ini ke dalam penistaan agama. Dan ini harus kita minta pertanggungjawaban secara hukum kepada Daniel Mananta untuk mempertanggungjawabkan statementnya hari ini. Gitu loh. Karena bagaimanapun ini sudah banyak melukai perasaan orang. Ini sudah jelas dia melukai banyak perasaan orang dengan statement dia yang saya pikir ya dangkal ilmu ya. Nah, untuk itulah, jadi kalau memang dia seorang Kristen, kita tahu persis di dalam 10 perintah Tuhan ada hukum satu sampai hukum keempat itu adalah tentang ketuhanan. Memang di situ dikatakan benar, kita tidak boleh menyembah ilah lain selain Allah, selain Tuhan. Kita tidak boleh. Memang ada di situ. Jadi kalau dia memberikan pengertian salib itu adalah sebagai berhalanya kita, ya itu jelas salah besar. Saya juga tidak mengerti, apakah memang tujuan dia ini memang tadi pansos, kemudian dia berharap sesuatu dapat apa, dari situ kita juga nggak ngerti. Tapi yang jelas, ada motif apa dia melakukan ini. Karena mungkin selama ini tidak ada reaksi dari pihak Kristen, nah dia harus buat satu berita yang membuat reaksi Kristen. Jadi, ini sudah saatnya kita harus hentikan orang-orang yang sembrono cara berpikir seperti ini hanya untuk mau, ya tadi saya banyak yang bilang karena untuk konten segala macam. Kita tidak masalah orang bagaimana mencari uang, tapi jangan sampai menyakiti hati dan perasaan orang lain. Nah, ini yang harus menjadi concern. Saya bilang Galaruah harus melakukan aksi untuk menanggapi hal ini. Apa yang terjadi kepada Rudi Simamora, kita juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh dia. Kita tidak membela dia, tapi artinya dia harus juga bertanggung jawab terhadap konsekuensi apa yang menjadi ucapan dia. Makanya itu kita meminta kepada pihak aparat hukum juga harus menindak hal yang sama orang yang membuat sumber konten perdebatan itu, yaitu Juli Setiadi tadi kan. Makanya sudah dilaporkan ke Galaruah ke Barreskrim.
Nah, itu kita minta kepada aparat harus adil. Kita hanya mengharapkan, Galerua hanya mengharapkan harus ada keadilan. Kita tidak memihak karena memang Rudi memoral orang Kristen, tidak. Tapi kita meminta keadilan bagi setiap rakyat Indonesia di negara ini. Begitu saja, Pak Paul. Terima kasih.